2028. Berita resmi ketiga dari LKK Technoscience adalah bahwa LKK Technoscience telah menguasai teknologi pesawat tempur generasi ke-6 yang lengkap. Dalam 1 atau 2 bulan ke depan, akan dapat mengembangkan pesawat tempur pertama untuk uji terbang. Saat ini, pesawat tempur generasi kelima paling maju di dunia adalah seri F-35 dan F-22 dari Mostandia, T-50 dari Uni Soviet dan J-20 dari China. Terutama J-20, belum ada instalasi dalam skala besar di China, dan sekarang akan meluncurkan generasi ke-6, sebagian besar penggemar militer merasa tidak mungkin. Terutama pesawat tempur generasi ke-6 ini baru didirikan dan dikembangkan oleh perusahaan teknologi, itu bahkan lebih diragukan lagi. Dalam 2 hari terakhir, banyak orang yang berkomentar dan diskusi di situs resmi LKK Technoscience mengatakan bahwa LKK Technoscience tidak realistis dan menyombongkan diri. Bahkan beberapa pabrik pembuatan pesawat terbang yang secara pribadi menelepon untuk mencari tahu tentang mesin sudah siap untuk menyerah. Banyak orang di forum besar telah membahas LKK Technoscience dalam 2 hari terakhir, tetapi semua orang merasa bahwa LKK Technoscience hanya mengambil kesempatan ini untuk menarik perhatian saja. Untuk pernyataan ini, banyak orang berpikir LKK Technoscience terlalu menjijikkan, terutama di bawah kendali orang-orang yang bersiasat. Seluruh jaringan menuduh LKK Technoscience untuk peristiwa mendadak seperti itu. Wolf dan pejabat tinggi lainnya tidak bisa berkata-kata. Namun, itu juga menunjukkan bahwa apakah itu mesin pesawat UFOL atau pesawat tempur generasi ke-6 itu adalah teknologi kelas atas yang ingin dikembangkan oleh setiap negara besar. Seharusnya ada orang yang sengaja menuduh. Aku khawatir hanya akan ada beberapa perusahaan yang datang ke pameran besok. Jesse tersenyum pahit. Randy Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pedulikan itu, biarkan mereka mengatakan sesukanya. Setelah Wolf selesai bernegosiasi, kita akan merakit pesawat tempur generasi ke-6 pertama langsung dan ketika saatnya tiba, biarkan militer datang untuk memeriksa barang. Dalam 2 hari terakhir, Wolf berada di kota Qianyang, Provinsi Guizhou, untuk membahas akuisisi pabrik pesawat terbang, dan Randy Lu datang ke perusahaan langsung. Sebenarnya, hal utama yang masih harus diselesaikan oleh Jesse, sebagian besar waktu dia masih berbicara dengan Kaisar tentang masalah teknologi. Randy Lu memiliki harapan bahwa teknologi militer negaranya akan memimpin dunia, sehingga penguasa barat tidak lagi berada di depan China. Itulah sebabnya dia memilih untuk membangun lebih besar dari perusahaan teknologi sejak awal. Hanya saja dia belum melihat harapan ini, jadi dia tidak mengatakan keinginannya. Sekarang dengan memiliki teknologi peradaban kelas 1 yang lengkap ini, tentu saja harus terlebih dahulu mengembangkan teknologi militer. Apakah pameran masih akan diadakan? Tanya Jesse. Kamu putuskan sendiri, tapi menurutku lebih baik tetap diadakan. Bahkan jika tidak ada yang datang juga harus diadakan, kata Randy Lu. Jesse masih ingin mengatakan sesuatu, tapi telepon Randy Lu berdering. Lalu dia keluar. Itu adalah panggilan telepon dari Nicholas. Dan sekilas Randy Lu tahu tujuan dari Nicholas, dan pasti akan bertanya kepadanya tentang kebenaran ketiga pengembangan ini. Randy, kota Jingrang meneleponku dan bertanya kepada kalian apa yang terjadi dengan ketiga pengembangan itu. Apakah itu benar? Nicholas bertanya langsung. Dia pria yang lurus dan dia tidak suka bertele-tele dalam hal seperti ini. Tentu saja itu benar. Ngomong-ngomong, aku ingin mengundang militer untuk memverifikasi mesin pesawat UFOI pertama kami besok. Bagaimana kalau kamu membantuku mengatakan kepada mereka? Randy Lu tersenyum. Baik, aku percaya padamu. Aku akan membantumu memberitahukannya. Kamu harus tahu jika kalian benar-benar mengembangkan mesin pesawat LKK-01 dan pesawat tempur generasi ke-6, kalian LKK Technoscience pasti akan melampaui perusahaan Qantas dan menjadi perusahaan pembuat pesawat tempur terbesar di negara ini. Tetapi ini adalah harapan negara, bukan lelucon, kata Nicholas. Nicholas, jangan khawatir, tentu saja, aku dapat dengan jelas membedakan hal-hal semacam ini. Bagaimana mungkin aku membuat lelucon? Besok kamu cukup menemani para ahli militer untuk memeriksa barang-barang, Randy Lu berkata dengan percaya diri. Apakah kamu di sana besok? Nicholas bertanya. Belum tentu, aku mungkin akan pergi ke kota Qianyang besok, kata Randy Lu. Kalian besok ada pameran yang begitu penting, untuk apa kamu pergi ke kota Qianyang? Nicholas bingung. Wolf sedang bernegosiasi tentang akuisisi perusahaan penerbangan kota Qianyang.
Sekarang masih cukup lancar. Aku mungkin harus menandatangani kontrak besok, kata Randy Lu jujur. Seandainya kamu membuat mesin palsu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada para ahli? Tidak bisa, kamu pasti harus ada di sana besok. Masalah akuisisimu itu bisa ditunda selama sehari, kata Nicholas setengah bercanda. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kalian besok. Nicholas sudah berkata begitu, dan Randy Lu hanya bisa setuju. Namun, hal terpenting saat ini adalah bekerja sama dengan militer terlebih dahulu. Jadi Randy Lu juga merasa bahwa dia harus menemani militer terlebih dahulu ke pameran. Aku lihat kamu untuk membuka pameran sialan, bodoh sekali. Lihat siapa yang akan pergi ke LKK Technoscience besok. Sila keluarga Zhang, Kevin Zhang melihat forum besar mengutuk LKK Technoscience, dan dia merasa sangat puas. Dia tidak peduli apakah LKK Technoscience benar-benar mengembangkan mesin pesawat baru yang melampaui mesin turbofan F-135. Dia hanya ingin memiliki kesempatan untuk membuat bibit LKK Technoscience dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Kali ini, melihat bahwa banyak orang di internet mempertanyakan LKK Technoscience, dia hanya menyewa sekelompok netizen bayaran untuk berulah setiap hari, menandai 3 pengembangan LKK Technoscience sebagai informasi palsu dan menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatian. Terutama tidak ada orang dari LKK Technoscience yang keluar untuk membicarakan masalah ini dalam 2 hari terakhir. Banyak orang percaya pada komentar online dan juga bergabung dalam kecaman terhadap LKK Technoscience. Karena pameran LKK Technoscience adalah untuk semua perusahaan. Selama membuktikan perusahaan Anda dapat masuk dan mengunjungi. Keesokan harinya, 4 keluarga besar di kota Yugoda mengirim orang ke LKK Technoscience. Tujuan mereka hanya untuk mengkonfirmasi apakah LKK Technoscience benar-benar mengembangkan mesin pesawat yang melampaui mesin turbofan F-135. Di belakang ini adalah permintaan dari keluarga Hermit di keluarga mereka. Karena keluarga besar Hermit samar-samar mengetahui bahwa manik itu terkait dengan teknologi. Jika itu benar-benar terkait dengan teknologi, mereka tidak perlu tinggal. Karena tidak berguna bagi mereka. Yang mereka pedulikan hanyalah sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri kuno. Tentu saja, orang-orang seperti Kevin Zhang dan yang lainnya hanya menunggu untuk melihat lelucon. Orang-orang dari keluarga Zuo juga datang, tetapi lebih besar dari pengurus rumah tangga datang. Meskipun tidak bisa balas dendam dengan Randy Lu, tetapi itu tidak berarti bahwa Fernand bersedia untuk bertemu Randy Lu. Tetapi bagi keluarga Zuo, keluarga Lan adalah yang paling tragis. Manik ajaib jatuh ke tangan Randy dan kemudian kekuatan seluruh keluarga dihancurkan oleh Randy Lu di Myanmar. Tetapi mereka tidak bisa membalaskan dendam mereka. Pada saat ini, yang paling dikhawatirkan keluarga Lan adalah orang keluarga Hermit yang jahat dan sesat, memusnahkan keluarga Lan mereka dalam satu gerakan. Adapun untuk balas dendam kepada Randy Lu, mereka telah menyerah dengan rencana ini. Setidaknya selama periode yang sulit ini, mereka tidak akan memiliki pemikiran ini. 328. Pameran LKK Technoscience sungguh luar biasa ramai pada hari ini. Namun alasan yang membuat orang LKK Technoscience tak tahu harus tertawa atau menangis adalah pihak media dan beberapa orang yang datang untuk melihat lelucon. Hanya para ahli militer dan seorang teknisi yang diputuskan oleh Kantas yang sungguh-sungguh datang untuk melihat pameran. Benar-benar menyatu dengan mereka yang datang untuk melihat lelucon. Bahkan reporter dari media besar telah menulis naskah sebelumnya, dan sebagian besar judul naskahnya adalah sebagai berikut. Demi menarik perhatian, LKK Technoscience menerbitkan informasi palsu dan tak ada yang menyukai pameran ini. Tentu saja, ini adalah judul yang baik bagi beberapa media yang terkenal. Ada juga beberapa media kecil yang secara langsung menulis konten yang mencela perilaku LKK Technoscience dengan keji, dan mereka semua muncul untuk mengacau. Halo Bos Randy, mengapa Anda menyebar berita palsu? Bos Randy, apa pendapat Anda mengenai penghujatan perusahaan Anda di internet selama 2 hari ini? Bos Randy, apa yang kamu pikirkan? Jika kamu ingin menarik perhatian semua orang, harusnya ubah caramu juga. Jika kamu berbohong, kamu tidak takut diolok. Apakah kamu tak takut kehilangan seluruh pasar? Tiba-tiba melihat Randy Lu ditemani beberapa orang, sekelompok reporter pun bergegas naik. Namun mereka semua dihentikan oleh penjaga keamanan. Randy Lu didampingi oleh 2 orang gangster di sisinya. Ketika dia melihat para wartawan ini begitu heboh, raut wajahnya menjadi agak jelek.
Jessie mengedipkan mata pada asistennya, dan asisten itu segera pergi untuk menanganinya. Maaf, aku belum memikirkan masalah ini dengan baik, dan aku seharusnya tidak membiarkan orang media yang tidak beretika ini masuk. Jessie menyalahkan dirinya. Usir keluar saja, nanti media tidak diizinkan masuk ke perusahaan ini, kata Randy Lu datar. Ya, Jessie mengangguk bersiap untuk pergi mengatur. Tunggu dulu. Saat itu, seorang pria parubaya di CD, Nicholas melambai ke Jessie. Semua orang menatap pria parubaya tersebut. Dia bernama Jimmy Liu. Dia bukan orang militer, tetapi dia adalah gangster besar dari kota Jingrang. Bukankah media ini siap untuk membaca ilmukonmu? Lihatlah aku. Jimmy Liu tersenyum dan berjalan ke media. Semua orang mengikuti, terutama Randy Lu menemani Jimmy Liu di sisinya secara pribadi. Elmi kakak laki-laki dari kota Jingrang. Jika ada yang salah, maka itu adalah kesalahan kakak. Dia sendiri menjadi pengawal baru bisa. Aku Jimmy Liu, aku tahu Anda semua sengaja mengacau. Aku akan mengatakan yang sesungguhnya hari ini. 3 konten dinamis dari LKK Technoscience semuanya adalah benar, mesin penerbangan adalah benar, dan semua parameternya yang dikeluarkan adalah sama. Dan juga menurut staf peneliti LKK Technoscience, mereka dapat membuat terobosan teknologi dalam waktu singkat. Tentu saja, ini adalah pembicaraan nanti. Sekarang izinkan aku membahas mengenai pesawat tempur generasi ke-6, karena mereka telah mengembangkan mesin pesawat Yol ini secara mandiri. Mengapa kita tidak dapat mempercayai bila mereka memiliki teknologi yang matang pada pesawat tempur generasi ke-6? Aku baru saja menghubungi kota Jingrang. Militer akan mengirim orang ke kota Yudoda untuk bekerja sama dengan LKK Technoscience dalam 1 atau 2 hari ini. Jimmy Liu berkata kepada para wartawan dengan mikrofon. Alasan mengapa dia ingin membantu LKK Technoscience adalah karena kedua teknologi dari LKK Technoscience ini terlalu penting untuk China dan militer. Pertama, bila dipikir-pikir LKK Technoscience bekerja sama dengan pihak militer, hal ini jelas membuat negaranya sendiri menjadi yang terdepan. LKK Technoscience juga cinta terhadap tanah air, jadi bagaimana mungkin dia tidak membantu LKK Technoscience? Siapa Jimmy Liu? Siapa yang kenal? Anda bukan pelaut yang diundang oleh LKK Technoscience. Oh iya, berapa banyak uang yang diberikan LKK Technoscience kepada Anda? Keluarga Zhang akan memberi Anda 2 kali lipat, kata Kevin Zhang dengan tiba-tiba. Jimmy Liu bukanlah tipe gangster yang sering muncul di TV, tentu saja tak banyak orang yang mengenalnya. Terutama bagi mereka tuan muda dari keluarga kaya raya yang jauh di kota Yudoda, sangat jarang memperhatikan hal tentang gangster-gangster di kota Jingrang. Namun berbeda dengan wartawan media, mereka makan nasi melalui hal-hal seperti ini, jadi tentu saja mereka kenai dengan Jimmy Liu. Mendengar Kevin Zhang menanyai Jimmy Liu, semua wartawan menoleh ke Kevin Zhang hampir secara bersamaan. Mengapa kalian melihat aku? Kevin Zhang sadar merasa kurang nyaman dan mengerutkan kening sambil bertanya. Beberapa wartawan menggeleng-gelengkan kepala dan berpaling satu sama lain. Seorang wartawan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Zhang melihat hal ini, memberitahu Kevin Zhang mengenai identitas Jimmy Liu dengan suara rendah. Dia tidak menjelaskannya masih lebih baik. Sekali dia menjelaskannya, wajah Kevin Zhang dengan segera berubah jadi pucat. Dia merupakan pimpinan di kota Jingrang, apakah dia ingin menyulitkan keluarga Zhang? Memikirkan hal ini, Kevin Zhang tak dapat berkata apa-apa, dia hanya bisa meminta maaf kepada Jimmy Liu. Namun saat dia mulai masuk di kerumunan para reporter, Jimmy Liu telah pergi bersama Randy Lu dan yang lainnya. Dia ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan. Kevin Zhang merasa sangat putus asa. Orang dari pihak LKK Technoscience memandang Kevin Zhang tanpa belas kasihan. Apalagi mereka sudah tahu dari awal bila bos Randy dan 3 keluarga besar semua adalah musuh. Tentu saja mereka tak bisa mengharapkan apa-apa dari keluarga Zhang. Teman-teman keluarga Zhang, nanti aku sampaikan, kata Nicholas. Tidak, Jimmy Liu menggelengkan kepalanya. Dengan berat perutnya, tentu saja dia tidak akan mau bertemu dengan Kevin Zhang. Selain itu, Kevin Zhang berani menantangnya seperti itu, dan dia tidak mengenalinya. Jika dia mengenalinya dan masih berani melawannya seperti itu, maka hal dia cari mati. Terima kasih pimpinan Liu. Randy Lu tidak menyangka bila Jimmy Liu begitu hebat, dia langsung bermain kartu tanpa akal sehat. Biasanya bila gangster menghadapi hal seperti ini, pasti tidak akan mengatakannya secara langsung.
Setidaknya harus dikonfirmasi dulu, dan setelah banyak verifikasi terkumpul lalu diumumkan. Tak diduga demi membantu mereka menyelesaikan rumor, Jimmy Liu langsung menyebarkan berita ini sebelumnya. Randy Lu tentu saja merasa sedikit tersentuh. Seharusnya begitu, kalian akan mengembangkan lebih banyak produk teknologi tinggi untuk negara ini nantinya. Pada saat itu, orang-orang di seluruh negeri bersedia membantu Anda untuk berbicara, kata Jimmy Liu dengan sangat resmi. Randy Lu tersenyum dan berkata, kami tak akan membiarkan pimpinan Liu kecewa. Beberapa orang ini pergi ke ruang tunggu dan mengobrol sebentar. Setelah tiba jam makan, Randy Lu menjamu Jimmy Liu dan yang lainnya untuk makan. Kali ini di kota Yudoda, Jimmy Liu sangat puas. Hatinya juga jadi bersemangat dan tak sabar untuk menanti. China ini terlambat dalam pengembangan pesawat tempur. Sebelum J-20 keluar, selalu menjadi yang sangat terbelakang. Tanpa diduga, J-20 tidak sepenuhnya diinstal. LKK Technoscience tiba-tiba muncul, menyusul di tikungan, melewati beberapa rintangan, dan mengembangkannya. Teknologi tempur 6 generasi yang matang. Selama pesawat tempur generasi ke-6 dapat keluar di tahun depan, ia tahu bahwa ini adalah teknologi teratas yang dapat memimpin Mostandia selama kurang lebih 1 dekade. Setelah militer China merakitnya, dan memperlihatkan pada seluruh dunia, maka angkatan udara negara mana yang berani datang ke China? Jawabannya tentu saja tidak. Pada saat itu, sudah saatnya untuk angkatan udara China yang menguasai langit. 329. Ketika pernyataan Jimmy Liu dipublikkan secara besar-besaran oleh media, semua orang akhirnya mempercayai kebenaran dari 3 perkembangan resmi yang dilakukan oleh LKK Technoscience. Karena hal ini, beberapa maskapai penerbangan yang tidak menghadiri pameran tersebut merasa sangat menyesal, bahkan menyalahkan kurangnya moralitas dari para media. Namun, produsen pesawat tempur seperti Qantas dan Malta memperbaiki kesalahannya di awal. Mereka datang ke kota Yudoda secara pribadi untuk memohon kerjasama dengan LKK Technoscience. Hanya saja Randy Lu langsung pergi ke Tianyang. Tak ada siapa-siapa. Mereka hanya bertemu Jessie dan bertanya mengenai kemungkinan untuk bekerja sama. Jessie menjawab bila dia tidak bisa mengambil keputusan dan meminta mereka untuk menunggu Randy Lu kembali lalu membahasnya kembali. Tentu saja, dia tahu rencana perusahaan. Mesin aero Yaoi ini adalah produk pertama yang diluncurkan oleh LKK Technoscience. LKK Technoscience tidak bermaksud untuk mentransfernya keluar, melainkan bersiap untuk merakitnya sendiri. Namun bila beberapa perusahaan maskapai besar mau membeli, mereka tentu akan menjualnya. Meskipun mesin turbofan FU-35 milik Mostandia tidak dijual secara komersial, tapi harganya 210 miliar, khusus dirancang untuk pesawat tempur F-35. Mesin aero YK-01 dibuat khusus untuk pesawat tempur generasi ke-6, tentu saja. Jika Qantas mengambilnya untuk mengubah J-20, maka secara langsung HAI tersebut akan membuat J-20 melampaui F-22 dan F-35, dan menjadi pesawat tempur generasi ke-5 setengah terkuat di bawah pesawat tempur generasi ke-6. Jadi tidaklah mahal bila harga untuk satu unit mencapai 420 miliar. Tentu saja, karena LKK Technoscience telah menguasai teknologi lengkap, modal sebenarnya dari mesin aero Yaoi adalah 6 miliar. Ketika mereka meningkatkan teknologi material, biayanya akan lebih rendah. Petik 1. Dengan jumlah keuntungan yang sangat besar ini, LKK Technoscience tentunya tidak akan mentransfer teknologi mereka keluar. Setidaknya hingga mesin penerbangan terbaru ditemukan, mereka tentu tidak akan mentransfer keluar. Jessie sebagai pemegang saham ketiga dari LKK Technoscience tentu saja mengetahui rencana perusahaan itu. Dia sebenarnya bisa mendiskusikan kerjasama dengan produsen pesawat tempur ini, tetapi orang-orang ini semua menyulitkan LKK Technoscience saat pameran. Tentu saja Jessie juga merasa tidak senang. Jadi sedikit dingin terhadap mereka. Bagaimanapun juga mesin aero YK-01 adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan grup ini. Mereka pasti akan datang dengan penuh rasa malu untuk memohon pada LKK Technoscience. Negosiasi antara Wolf dan perusahaan grup Tianyang juga sangat lancar. Setelah pihak lain telah yakin bahwa LKK Technoscience benar-benar memiliki teknologi pesawat tempur generasi ke-6, dengan segera mentransfer 70% saham perusahaan grup mereka ke LKK Technoscience.
Orang-orang dari perusahaan grup tidak bodoh. Mereka telah merugi selama beberapa tahun ini. Mereka sudah tak mampu memenuhi kebutuhan pasar dan dengan peluncuran pesawat tempur generasi ke-6 ini, pastinya akan memiliki pasaran dengan harga tinggi di dunia. Jadi mereka hanya mengadakan rapat kecil, dan tanpa ragu menyetujui rencana akuisisi LKK Technoscience. LKK Technoscience tidak mengeluarkan satu sen pun, murni hanya berbagi teknologi, dan sekaligus memegang saham mutlak sebesar 70%. Bila tidak memperoleh keuntungan, akankah perusahaan grup maskapai menjadi begitu bodoh? LKK Technoscience memiliki teknologi Invisible, teknologi bodi pesawat, teknologi cetak 3D, teknologi mesin aero, radar dan teknologi peralatan elektronik lainnya. Bahkan ada teknologi rudal antara udara ke udara, udara ke daratan, dan teknologi lainnya yang dipersiapkan khusus untuk pesawat tempur generasi ke-6. Dibandingkan dengan J-20, biaya ini setidaknya mencapai sekitar 700 miliar. Jadi jika harga pesawat tempur generasi ke-6 dijual dengan harga J-20 setiap hari, setiap unit pesawat juga akan memperoleh 700 miliar. Pesawat tempur yang top seperti ini, tak perlu dijual ke dunia luar pun juga sudah sangat menguntungkan asalkan bisa dipasok ke militer. Oleh karena itu, dibandingkan dengan ekuitas yang merugi 70%, perusahaan grup Tianyang tentu saja lebih bersedia untuk percaya bahwa LKK Technoscience dapat membuat perusahaan grup lepas landas. Tepat setelah menandatangani kontrak di sini, Randy Lu langsung berjanji kepada ribuan karyawan bahwa gaji pokok setiap divisi akan meningkat sebesar 30%. Bila efisiensi perusahaan semakin baik di masa depan, maka semakin tinggi pula bonus karyawan. Alasan mengapa dia ingin mengadakan rapat dengan seluruh karyawan untuk pertama kalinya ini adalah karena dia ingin meluncurkan 5 unit pesawat tempur generasi ke-6 sebelum tahun baru, dan tahun baru tinggal 1,5 bulan lagi. Jika para karyawan bekerja keras sedikit, maka tidak ada masalah sama sekali. Apa yang disebut apresiasi, harus ada orang yang berani menunjukkannya. Di bawah perintah pimpinan baru dan dengan dorongan bonus ini itu, karyawan perusahaan kian memperoleh semangat dan keterampilan mereka pun meningkat dengan cepat. Setelah 1 bulan, 2 pesawat tempur berhasil dirakit, dan ketiga sisanya juga berhasil dirakit setelah 5 hari kemudian. Saat menerima laporan dari LKK Technoscience, pihak militer tidak dapat mempercayainya. Meskipun mereka telah menandatangani surat perjanjian kerjasama pesawat tempur generasi ke-6 dengan LKK Technoscience, namun pada dasarnya mereka menyangka bila LKK Technoscience tidak mungkin dapat meluncurkan 1 unit mesin uji coba hingga Maret atau April nanti. Aku tidak menyangka LKK Technoscience mengirimkan 5 dalam sebulan. Namun, pihak militer juga meragukan beberapa hal. Akankah LKK Technoscience mengeluarkan beberapa pesawat kargo untuk membodohi mereka? Tetapi dengan segera pemikiran ini langsung dinyahkan oleh militer. Ini bukan hal yang pantas jadi lelucon. LKK Technoscience tidak mungkin sebodoh itu. Pilot Angkatan Udara tercengang saat mereka melihat pesawat tempur generasi ke-6 dan mereka rasa seperti teknologi fiksi. Pilot ini adalah pilot terbaik dari J-20. Setelah mereka diseleksi barulah memenuhi kualifikasi untuk menerbangkan pesawat tempur generasi ke-6. Tanpa diduga penampilan pesawat tempur generasi ke-6 memberi efek kejutan pada indera. Penampilan pesawat tempur generasi ke-6 yang dikembangkan oleh LKK Technoscience ini sepenuhnya telah melengsar sosok dari pesawat tempur generasi ke-5 sebelumnya, seperti halnya piring terbang dalam film fiksi. Tapi piring terbang dalam film fiksi diberi efek khusus melalui komputer, sedangkan pesawat tempur generasi ke-6 ini memiliki efek yang sangat nyata. Melihat berbagai parameter, para gangster dan militer terkejut sekali lagi. Berat massa pesawat tempur generasi ke-6 ini hanya setengah dari J-20, dan rudal hipersonik yang dimuat 2 kali lipat lebih banyak dari J-20. Hal ini dikarenakan rudal hipersonik yang dipasangkan oleh LKK Technoscience semuanya mini. Tetapi rudal ini belum dikembangkan, karena LKK Technoscience dan perusahaan grup rudal belum menemukan alasan akhir untuk bekerja sama. Kecepatan dan jangkauannya sekitar 2 kali lipat lebih baik dari pesawat tempur generasi ke-5 seperti J-20. Belum lagi kemampuan Invisible. Saat ini, radar dari berbagai negara tidak dapat menemukannya sama sekali dalam jarak 100 km. Bagi para pejuang, jangankan 100 km, 500 km jauhnya pun yang memungkinkan Anda mendapatkan pukulan yang menghancurkan.
Melihat parameter anti-yangit ini, para gangster dan militer segera mengatur pilot untuk mempersiapkan penerbangan uji coba sesegera mungkin. Di bawah bimbingan teknisi profesional, angkatan pertama dari 5 pilot pada awalnya telah belajar cara mengoperasikan pesawat tempur generasi ke-6. Pertama-tama mereka memeriksa semua arah dan memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum mereka memasuki bagian dalam piring terbang, UFO. Kemudian di mata yang semua orang harapkan, 5 unit piring terbang, UFO perlahan naik ke langit. 240. Pesawat tempur model piring terbang perlahan lepas landas dan segera menghilang dari sudut pandang orang, tetapi semua orang masih bisa mempertahankan koneksi yang sempurna dengan piring terbang melalui radio. Petik 1. Namun, karena teknologi invisible piring terbang terlalu kuat, bahkan sistem radar yang paling canggih pun belum dapat menemukan titik koordinat mereka, dan hanya dapat dilaporkan oleh pilot. Para gangster dari militer menjaga komunikasi nirkabel dengan 5 pilot setiap saat dan mengarahkan mereka untuk menguji data yang diberikan oleh LKK Technoscience. Yang pada akhirnya mengejutkan pihak militer. Data aktual jauh lebih baik daripada data perkiraan yang diberikan oleh LKK Technoscience. Oleh karena itu, teknisi LKK Technoscience harus mengkalibrasi ulang parameter piring terbang. Tentu saja harus menyiapkan pasukan jika ingin bertarung secara resmi. Selain itu juga dibutuhkan beberapa kali uji coba penerbangan. Masih harus memilih pilot yang sesuai untuk bertempur. Setelah seminggu uji coba penerbangan, tidak ditemukan masalah apapun dan militer tidak mengusulkan perbaikan. Akhirnya kedua belah pihak menandatangani kontrak baru. Militer ditempatkan langsung di sebelah LKK Technoscience, dan LKK Technoscience menyediakan barak untuk 5.000 orang tentara. Desainnya mudah hanya mengikuti permintaan militer. LKK Technoscience memberikan 20 unit pesawat tempur generasi ke-6 kepada pihak militer secara gratis, kemudian akan membeli 100 pesawat tempur generasi ke-6 dari LKK Technoscience dengan harga satuan adalah senilai 1 miliar penduduk dan akan dikirimkan dalam waktu 3 tahun. Pesawat tempur generasi ke-6 akhirnya diberi nama ZM-100 oleh pihak militer. Berikutnya, pesawat tempur generasi ke-6 setengah, pesawat tempur generasi ke-7, pesawat tempur generasi ke-7 setengah dan pesawat tempur dengan versi lebih tinggi semuanya akan diberi kode N yang artinya pemusnah. Untuk ini, LKK Technoscience tidak mau mengganggu. Bagaimanapun mereka sendiri yang menggunakannya, jadi terserah mereka mau bagaimana memanggilnya. Militer pada awalnya ingin bersikap rendah hati, tetapi pelatihan penerbangan uji coba intensif selama 7 hari ini masih memungkinkan satelit mata-mata milik negara lainnya untuk menangkap foto ketika mereka lepas landas. Petik 1. Pada awalnya, semua orang berpikir bila di China ada pesawat UFO alien muncul, segera sete. Foto tersebut tersebar semakin banyak, akhirnya membuat panik orang-orang dari semua negara. Kemudian Mostandia dan negara-negara barat lainnya semua bertanya-tanya apa yang terjadi pada kota Jingrang. Akhirnya militer hanya dapat mengakui bahwa piring terbang ini adalah pesawat tempur generasi ke-6 terbaru yang ditemukan oleh LKK Technoscience, China. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia terkejut. Pakar tempur dari berbagai negara tak henti-hentinya berspekulasi mengenai berbagai kemampuan dari ZM-100. Meskipun tidak begitu akurat, data tersebut langsung menggetarkan Mostandia. Mereka cukup yakin bahwa jika ZM-100 memenuhi F-22 pesawat tempur generasi kelima terkuat di negara mereka, F-22 bahkan tidak akan memiliki 100% kemampuan bertahan hidup. Hanya dengan satu ZM-100 dapat melawan 30 hingga 40 unit pesawat tempur F-22. Data ini mengejutkan seluruh dunia. Jika China menyiapkan 40-50 unit pesawat ZM-100, maka kekuatan udara seluruh dunia akan bergantung pada Angkatan Udara China. Dan LKK Technoscience juga merilis berita saat ini. Berita tersebut adalah mereka akan berusaha menyiapkan 100 pesawat ZM-100 untuk Angkatan Udara dalam kurun waktu setahun. Segera setelah berita ini keluar, seluruh dunia gempar sekali lagi. Banyak produsen pesawat tempur di seluruh dunia merasa tak berdaya mengenai kemampuan produksi LKK Technoscience yang mengerikan ini. Pada hari ini, seluruh dunia mengingat nama LKK Technoscience. Pada hari ini, pendukung militer di seluruh dunia merasa panik mengenai pesawat ZM-100. Pada hari ini,
Semua pendukung militer China menghela nafas lega dan memberikan jempol untuk LKK Technoscience di internet. Keesokan harinya, Powder Group mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani transfer teknologi dari rudal hypersonic ZM-100 dengan LKK Technoscience. Powder Group diperkirakan akan mengembangkan bom uji coba yang pertama pada bulan pertama tahun baru. Dan diharapkan 100 unit PSAW-ATJETM-100 akan diproduksi dalam waktu 1 tahun. Begitu berita dari Powder Group keluar, penggemar militer di seluruh dunia meratap lagi LKK Technoscience. Mengapa sebelumnya LKK Technoscience belum pernah didengar? Kapan mereka muncul? China benar-benar menyembunyikan banyak hal. Perusahaan teknologi X yang begitu hebat baru saat ini diumumkan kepada publik. Apa yang mereka coba lakukan? Untuk sementara waktu, sementara dunia sedang terkejut, banyak media asing yang mulai mengkritik. Namun ketika mereka menemukan fakta bila LKK Technoscience merupakan perusahaan swasta, semua media asing pun tutup mulut. Para ilmuwan yang hanya bisa mengolok bila LKK Technoscience adalah sekelompok orang aneh. Tidak normal. Pada hari ini, Pas Randy Lu meminta Wolf untuk menyampaikan pada seluruh karyawan yang bertanggung jawab atas perusahaan di bawah pimpinannya untuk datang kembali ke acara penutupan akhir tahun 3 hari kemudian. Datanglah sebuah panggilan telepon dengan nomor telepon kota Yugoda yang tak dikenalinya. Sambil mencoba mengingat dia pun menjawabnya. Bos Randy, nama aku Dewi, dan aku adalah ketua perusahaan Towns. Beberapa bulan yang lalu, kita duduk di meja yang sama di acara jamuan amal. Aku memberi Anda kartu nama saat itu. Aku tidak tahu apakah Anda bisa mengingatku. Begitu telepon terhubung, Randy Lu mendengar suara seorang wanita. Begitu pihak lain mengingatkannya, dia langsung mengingatnya. Beberapa bulan yang lalu, setelah donasi gempa bumi, Nicholas mengadakan jamuan penghargaan donasi. Di mejanya ada seorang wanita cantik mengenakan kacamata bertepi lebar, nampaknya berasal dari kalangan keluarga berada. Dia masih ingat bahwa Dewi memberinya kartu nama pada waktu itu, tetapi dia tidak mempunyai proyek yang dapat bekerja bersama perusahaan Towns pada saat itu, jadi dia tidak menganggapnya senus. Kemudian dia sudah lupa menyimpan kartu nama itu di mana. Namun, perusahaan Towns juga cukup kuat, dapat duduk di peringkat 10 perusahaan teratas di kota Yugoda. Wanita ini juga memiliki sedikit kemampuan. Ternyata itu adalah Direktur Dewi. Senang mendengar kabarmu. Randy Lu tertawa kecil dan menunggu Dewi menjelaskan niatnya. Namun bagaimanapun dia sudah bisa sedikit menebak maksud Dewi. Dia baru saja merilis berita bahwa dia berencana untuk membeli pabrik produksi perakitan mesin demi merakit mesin aero. Dewi lalu memanggilnya, maka pasti sebagian besar maksudnya ingin mereka bekerja sama dengan LKK Technoscience dalam proyek ini. Bos Randy, aku dengar Anda ingin membeli pabrik produksi mesin. Kebetulan aku membangun pabrik produksi mesin setengah tahun yang lalu. Meskipun hanya memproduksi mesin mobil, tetapi mesin mobil dan mesin penerbangan juga memiliki kesamaan di beberapa bagian. Hanya memerlukan beberapa spare part tertentu untuk mesin penerbangan sudah cukup. Aku tak tahu apakah Bos Randy tertarik melihat pabrik produksi kamu. Dewi juga tak berbasa-basi dan langsung bertanya. Kalau begitu, itu akan sangat memakan waktu. Kami masih perlu memikirkannya baik-baik, kata Randy Lu. Bos Randy, aku tak tahu apakah Anda sudah mengecek atau tidak sebelumnya. Di wilayah Barat Daya, hanya Sichuan yang memiliki pabrik produksi penerbangan, dan pabrik produksi mesin generasi ke-6 Anda berada di Tianyang. Anda akan kehilangan banyak waktu bila mengangkut mesin ke Sichuan, pabrik mesinku di kota Tianyang, dan akan lebih nyaman untuk mengirim barang saat itu, kata Dewi. Randy Lu terdiam selama beberapa detik dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal juga. Aku akan meminta seseorang untuk mengevaluasi perusahaanmu setelah tahun baru. Oke, kalau begitu aku mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya kepada Bos Randy. Dewi selesai berbicara kemudian menutup telepon. Meskipun tidak mungkin untuk bekerja sama dengan LKK Technoscience, namun kata-kata Randy Lu juga membuat Dewi sedikit yakin. Randy Lu tidak menolak secara langsung, maka ada harapan.